Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherin Anissa Putri. Dalam video ini saya akan memaparkan tentang transaksi jual beli dalam Islam. Jual beli dalam bahasa Arab disebut bai yang artinya tukar menukar. Penjual beli yang pertama yaitu ada bai atau penjual, yang kedua ada mustori atau pembeli, yang ketiga ada sigar atau ijab dan kobul, yang empat ada maqud alaih yaitu benda atau barangnya. Selanjutnya yaitu syarat jual beli. Yang pertama adalah kesepakatan bersama, yang kedua penggunaan akal, yang ketiga jelas kepunyaannya, yang keempat penyerahan barang pada pembeli, yang kelima harga yang jelas. Transaksi jual beli yang pertama yaitu bai al-mutlak, yaitu tukar menukar suatu benda dengan mata uang. Contohnya sebuah produk sepatu dijual, lalu ada orang yang membelinya dengan harga yang sudah ditetapkan oleh penjual. Inilah yang disebut dengan bai mutlak. Di tengah digitalisasi saat ini, kebanyakan orang membayar sesuatu, entah barang atau jasa dengan cara cashless, atau tidak menggunakan uang secara fisik. Entah itu menggunakan QRIS, debit, atau saldo e-money lainnya. Apakah pembelian barang dengan cashless seperti ini masih bisa disebut dengan bai al-mutlak? Nah, transaksi cashless tersebut tetap bisa disebut sebagai bai mutlak dan tidak disebut sebagai utang, meskipun kadang uang masih tertahan di e-commerce tempat penjual menjajakan barang atau jasanya. Tukar-menukar antara barang atau jasa dengan mata uang tetap terhitung sebagai akad jual beli yang sah. Yang kedua ada murabahah, yaitu adalah suatu akad yang dijalankan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. Nah, diambil dari kata aribhu yang artinya kelebihan dan tambahan atau keuntungan. Menyatakan biaya perolehan barang, harga barang, biaya yang dikeluarkan saat memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan yang diinginkan. Dalam akad murabahah ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, pihak yang berakad seperti penjual, pembeli, dan pemasok. Yang kedua, objek yang diadakan, yaitu barang yang diperjualbelikan dan harganya. Yang ketiga, adanya tujuan akad. Yang keempat, adanya ijab kobul atau serah terima. Fungsi pembiayaan murabahah dalam perekonomian dan perdagangan adalah meningkatkan daya guna uang dan modal, meningkatkan daya guna barang, meningkatkan peredaran lalu lintas uang, meningkatkan keinginan berusaha masyarakat, meningkatkan pendapatan nasional, alat hubungan ekonomi internasional, dan alat stabilitas ekonomi. Contohnya yaitu saat kamu mengajukan bantuan kepada bank syariah untuk membeli komputer dengan harga asli 7 juta rupiah. Bank itu kemudian akan menjual komputer tersebut sesuai harga aslinya dan menjelaskan bahwa bank akan mengambil margin keuntungan sebesar 500.000. Jika kamu setuju, maka kamu bisa membeli komputer tersebut dengan harga 7.500.000 secara tunai maupun kredit dan dilakukan dalam ijab kobul. Yang ketiga ada bai salam, yaitu tukar-menukar utang dengan barang atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal lebih awal. Bai salam adalah jual beli dengan cara memesan barang terlebih dahulu yang disebutkan sifatnya atau ukurannya dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati. Barang yang diperjualbelikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian dan produk barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya. Contoh bentuk transaksi modern yang berlaku saat ini dengan menggunakan kartu ATM ataupun kartu kredit yang sistem pembayarannya tidak dilakukan seketika jual beli berlangsung. Bai salam memiliki kriteria. Yang pertama yaitu pembayaran dilakukan di depan atau kontan di tempat akad. Kedua, serah terima barang pada waktu telah ditentukan oleh kedua pihak. Jual beli salam bertujuan untuk mewujudkan kebaikan bagi manusia dan memberikan kemudahan dalam transaksi jual beli, dan di samping itu juga bebas dari riba atau tambahan bunga dalam jual beli. Keempat ada istisna. Istisna adalah kesepakatan yang terjadi di antara dua pihak
antara pembeli dan penjual terkait pemesanan barang berdasarkan kriteria tertentu yang disepakati. Penjual memiliki kewajiban untuk menyediakan barang dan pembeli wajib untuk membayar barang tersebut. Nah, syarat istisna sendiri yang pertama berakal, yang kedua produk yang jelas. Pemesan harus memberikan rincian yang jelas terkait spesifikasi barang yang diinginkan pemesan. Nah, dengan begitu penjual tidak akan kebingungan untuk membuat atau menyediakan barang tersebut. Yang ketiga ada keleluasaan. Ketika melaksanaan akad istisna, tidak boleh ada tekanan atau paksaan yang membuat salah satu pihak menjadi tidak leluasa. Kedua pihak harus memiliki keleluasaan dalam menentukan spesifikasi pesanan dan negosiasi harga. Yang keempat adanya ridho dan tidak ingkar janji. Terus ada rukun istisna, yaitu yang pertama penjual atau syani, yang kedua pembeli atau mustasni, yang ketiga ada ijab qabul, yang keempat adanya objek. Nah, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau tidak terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui cara musyawarah. Contohnya pembelian sepatu. Apabila ukuran sepatu kalian jarang ada di pasaran, maka pastinya kalian akan memesan ukuran tersebut ke tukang sepatu. Apabila melakukan transaksi tersebut berdasarkan syariat Islam, hal tersebut termasuk akad istisna. Yang kelima ada bai asraf, yaitu tukar-menukar mata uang dengan mata uang lainnya, baik sama jenisnya ataupun tidak, atau tukar-menukar emas dengan emas atau perak dengan perak. Al-sarf secara bebas diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Jual beli mata uang merupakan transaksi jual beli dalam bentuk finansial yang mencakup pembelian mata uang, pertukaran mata uang, pembelian barang dengan uang tertentu. Pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata, maka hukumnya haram. Syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang satu atau sama jenis. Sedangkan pertukaran uang yang jenisnya berbeda, maka dibolehkan. Misalnya, yaitu menukarkan mata uang dolar Amerika dengan dolar Amerika, maka nilainya harus sama. Namun apabila menukarkan mata uang dolar Amerika dengan rupiah, maka tidak disyaratkan al-tamsul atau tidak harus sama. Nah, dalam hal ini sudah jelas bahwa diperbolehkan menukar mata uang asing dikarenakan nilai tukar mata uang di masing-masing negara di dunia ini berbeda. Prinsip-prinsip pertukaran harus memenuhi beberapa hal, yaitu yang pertama tidak ada unsur riba, yang kedua sama nilainya, yang ketiga sama ukurannya menurut ukuran syara, yang keempat sama-sama tunai, yang kelima saling merelakan. Sekian penjelasan mengenai transaksi jual beli dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.